Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah pada sarapan belum? Belum. Ya. Bapak berarti ya belum. Oke. Semoga hari ini semuanya sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan antar ketua kelas untuk dipimpin berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, Bapak mau tanya nih, hari ini adakah yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Aceh? Ya. Terus siapa lagi? Ya. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Oke. Mari kita doakan teman-teman semoga mereka cepat diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan menanyakan dulu nih, kira-kira materi minggu lalu sampai mana? Metode? Oke. Ada berapa tahap metode penelitian sejarah? Apa saja? Topik kedua? Verifikasi, kemudian investasi dan historiografi. Heuristik itu ngapain? Mengumpulkan sumber, tentunya sumber-sumber sejarah. Nah, Bapak mau tanya lagi nih, kira-kira ada nggak benda di rumah kalian, ya, di rumah kalian yang menjelaskan atau sebagai bukti tanda kelahiran kalian? Apa? Akte boleh. Terus? Kakak juga boleh. Ya, KTP. Kamu udah punya KTP? Belum? Ya, jadi itu ya. Salah satu sumber atau bukti bukti apa? Tertulis atau beda di rumah berarti? Tertulis ya, yang membuktikan bahwa tanggal, tahun dan tempat kelahiran ya kalian. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Jenis-jenis sumber sejarah. Ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi contoh jenis-jenis sumber sejarah, ya, berdasarkan sifat dan bentuknya, ya. Oke, supaya lebih semangat, mari kita semua berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu. Siap?
Sekali lagi ya. Oke, sudah nyanyi berarti sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah sarapan juga ya. Oke, sebelum masuk kegiatan, Bapak akan menayangkan dulu sebuah video. Ya. Silakan nanti kalian amati. Ya. Tentang kegagalan seorang orang, kemudian asal dunia dua kaki yang menceritakan tentang kepenguara ini. Cara saya sudah ada di situs lakukan. Saya berada bersama dengan saya Paul dan sudah pengurus dari situs di sini, khususnya situs siaran. Nanti kita akan bertanya kepada guru mengenai apa saja isi informasi yang akan kita ambil dari situs siaran tadi. Maka dari itu kita simak dulu. Informasi yang apa saja ada di prasasti siaran tadi. Ya, mengenai tentang informasi yang ada di siaran ini memang banyak. Jadi Ambrowa ini disebut dengan kawasan situs cagar budaya yang memang tempat ini juga atau mengandung peninggalan cagar budaya yang harus diperlukan pengamanannya. Untuk isi dari tulisan ini apa nih Pak dari prasasti jalan temu? Nah, jadi ini mengenai MB atau tulisan prasasti yang ada di Cirebon, ya. Ini merupakan tanda kegagalan sang Prabu yaitu Raja Purnawarman. Jadi tulisan ini bermakna atau menceritakan tentang kegagalan seorang raja di masa lalu. Kan prasasti itu adalah merupakan sebuah dokumen atau penghargaan yang menceritakan tentang seseorang di masa lalu, kehidupannya, tentang perkosaannya. Ya, jadi seperti itu. Makna atau arti tulisan seperti ini. Kalau dibaca mungkin ini dilakukan. Ini juga dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia sang Purnawarman, raja di negeri Karuma yang gagah berani di dunia. Di sini disebutkan bahwa Purnawarman selain berkuasa di Pulau Jawa, dia juga sebagai penguasa dunia. Untuk proses pengangkatannya ini, bagaimana prosesnya? Kemudian berapa lama memakan waktunya Pak? Ya, jadi mengenai tentang proses pengangkatan prasasti Cirebon ini memang yang dulunya di Sungai Cirebon, kemudian kita usulkan kepada pemerintah tujuannya untuk penyelamatan. Jadi penyelamatan mengenai tentang prasasti Cirebon dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1981. Alat yang digunakan yaitu kakao. Kakao terdiri dari rangkaian alat seperti suri, kemudian kakao dan rantai. Jadi prosesnya itu melalui penarikan. Pada saat penangkapan ini dipimpin
insinyur teknik yaitu Insinyur Suhardoyo, kemudian dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, kemudian sebagian dari Universitas Indonesia. Prosesnya memakan waktu 1 bulan dan beratnya ini mencapai 8.000 kilo atau 8 ton. Tahun 1981. Pertama kali teman-teman ini bisa yang menemukan pertama kali ini di dalam catatan sejarah yaitu N.W. Opperman tahun 1683. Kaitannya dengan kerajaan Tarumanegara, situs-situs khususnya situs yang ada ini, apakah ada kaitannya dengan Tarumanegara yang sebenarnya? Ya jelas ada kaitannya. Ini sebagai bentuk kekuasaannya kerajaan Tarumanegara. Jadi kekuasaan Tarumanegara itu meliputi Pulau Jawa dan yang jadi perbatasannya yaitu Kali Brebes, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jadi waktu berperang Tarumanegara itu dia membuat 7 prasasti. Di antara prasasti yang tersebut yang pertama kali dibuat ini prasasti yang dibuat pada abad ke-4. Kemudian puncak masa kejayaannya yaitu di pertengahan abad ke-5. Jadi Tarumanegara itu memang berdiri awalnya pada tahun 200. Ya, puncak kejayaannya abad pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-7 dari beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu dari kerajaan Salkamandara yang membawa raja bernama Dorawarman. Kemudian yang kedua yaitu Jaya Singawarman, itu yang mendirikan pertama Tarumanegara pada tahun 348 setelah terjadi peperangan. Selain situs Cikarang di sekitar sini ada prasasti yang tersebut. Nah, selain situs Ciaruten atau prasasti Ciaruten di sekitar lokasi ini juga ada beberapa situs yaitu Kebun Kopi, kemudian Batu Dakon dan Muara Jati. Berarti ada berapa situs Pak? Ya, kalau untuk situs ini ada 4 titik yang sudah kita rawat dan kita jaga. Kalau keseluruhannya memang ini disebut kawasan situs. Jadi selain temuan prasasti. Oke, setelah kalian amati video tersebut, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, Ihsan. Pak, apakah tadi termasuk sejarah? Ya, betul. Sandi adalah termasuk sumber sejarah. Ya. Oke, ada lagi? Nah, terkait dengan apakah sumber sejarah pada zaman kerajaan masih bisa kita temukan? Bisa saja, masih kita bisa temukan di zaman sekarang untuk menggali suatu informasi tentang bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu ataupun zaman muda. Tetapi karena sudah terlampau sangat lama, sehingga terkadang sulit sekali para sejarawan untuk mendapatkan atau menemukan sumber-sumber sejarah terutama pada zaman kerajaan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa ditemukan. Ya. Salah satunya tadi situs shelter ya masih ada ya, di Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Nazir? Pak, kalau kita meneliti sejarah dari sumbernya gimana? Oke, kalau kita mau meneliti sejarah, cari sumbernya ya sesuai dengan tema atau topik yang kita ambil dalam penelitian sejarah. Contoh misalkan meneliti tentang kerajaan Tarumanegara, ya, bisa ke situs Ciaruten tadi misalkan ya. Kemudian kalian mau meneliti tentang peristiwa G30S misalnya, kalian bisa ke museum Lubang Buaya. Ya, jadi sesuai tema topik ya. Artinya yang jelas kalau dalam meneliti sejarah itu pasti tentunya kita meneliti atau mencari dokumen-dokumen lama. Ya, dokumen-dokumen. Beda dengan penelitian yang lain, mereka menggunakan buku-buku yang baru-baru. Tapi kalau sejarah itu pasti nyarinya yang antik-antik, ya, yang udah zaman-zaman bahasa, ya, semuanya serba antik-antik. Ya, itu sih ya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya?
Kalau nggak ada, nah sekarang coba kalian cari di internet, ya. Cari di internet ada berapa jenis sumber sejarah, ya. Silakan. Kalian cari jenis sumber sejarah. Oke, sudah? Oke. Berdasarkan hasil analisis yang kalian cari di Google, ada berapa jenis sumber sejarah? Dua. Sumber ada dua. Berdasarkan apa? Yang pertama? Berdasarkan sifat. Yang kedua berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk. Berdasarkan sifat ada berapa? Ada 3. Silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Saya Pak. Asal. Ya Pak. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian. Betul sekali. Sumber sejarah kalau dibedakan berdasarkan sifatnya ada sumber primer, kemudian sumber sekunder dan sumber tersier. Oke. Sekarang satu lagi, berdasarkan bentuknya ada berapa? 3 juga. Oke, siapa yang
yang mau maju? Ya, Pak. Oke, Ardi, silakan Ardi. Oke, beri tepuk tangan untuk berdasarkan sumbernya, sumber sejarah dibagi tiga. Yang pertama sumber, yang kedua, kemudian yang ketiga, tulis, betul sekali. Ya, jadi sumber sejarah dibedakan berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Sampai sini paham? Oke, kan? Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan satu. Oh ya. Nah, coba kalian analisis. Ya. Coba kalau yang satu di sini. Coba kalian amati buku ini. Amati buku ini. Ya. Amati buku ini. Amati buku ini. Ini yang itu. Oke. Sebelah sini, Bapak mau tanya dulu. Buku apa yang di situ judulnya? Di bawah? Tidak, revolusi. Terus kamu di situ buku apa? Di situ ada? Indonesia. Bukan budaya Indonesia. Ini buku apa? Bukan ambil menyambung bidang rakyat ya. Nah, itu apakah termasuk sebagai sumber sejarah? Ya. Tadi kalian sudah menganalisis juga tentang jenis-jenis sumber sejarah, ya, yang berdasarkan sifat, ya. Di sini ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu sini. Ini apa di bawah bendera revolusi termasuk sumber primer, sekunder, tersier. Sumber primer karena ditulis langsung oleh Soekarno. Ya. Oke, yang sini Ardi, kira-kira itu sumber primer atau sekunder? Buku apa itu? Jelaskan. Soekarno menyambung bendera rakyat. Sumber primer karena itu apa? Wawancara langsung terhadap. Oke. Kemudian di atas buku apa tak? Kebudayaan Inggris. Kemudian Inggris itu termasuk sumber primer atau sekunder atau tersier? Sekunder. Sumber Tersier. itu kan udah ini. Oh, dari bukan ini. Oke ya. Nah terakhir nih, hari-hari apa? Hari-hari terakhir Soekarno. Oke, itu termasuk sumber primer sekunder. Sekunder. Ya. So, sumber primer ya. Oke. Baik. Jadi itu salah satu contoh sumber. Ini termasuk sumber apa? Benda atau tertulis?
Sumber tertulis. Nah, ini kemudian ya. Oke, setelah kita sudah mengetahui berbagai macam jenis sumber sejarah baik berdasarkan sifat ataupun berdasarkan bentuknya, ya. Sekarang kita akan menggali atau mengklasifikasi, ya, contoh jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya, ya. Melalui apa? Melalui project, ya. Kalian sudah pernah membuat mind mapping? Nah, sudah pernah membuat bagan? Nah, oke. Nah, sama halnya seperti itu ya. Nanti kalian buat di kertas karton. Nanti instruksi secara detailnya nanti ada di dalam KPD yang akan Bapak bagikan. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Oke, silakan kelompok yang kemarin sudah Bapak bikin, silakan duduk sesuai kelompoknya ya, sesuai yang kemarin sudah Bapak bikin. Silakan. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Yang kemarin sudah Bapak Oke, Bapak akan membagikan LKPD. Di sini ada langkah-langkah kalian dalam membuat proyek, ya. Dari mulai bahan, kemudian apa yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian lihat di LKPD, ya. Oke, ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan dipersiapkan alat-alat dan bahannya dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 mau bikin tabel atau mind mapping nih terkait dengan mencari contoh jenis-jenis sumber sejarah. Tabel, mau bikin mind mapping. Oke, silakan buat mind mapping. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok mau bikin mind mapping atau bikin tabel? Mind mapping. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 mau bikin apa nih? Mind mapping. Silakan di kelompok 3.
Gunanya duduk dulu. Ayo. Pusing. Buat gaji deh. Enggak buat gaji. Orang udah jatuh. Stabilizer ya,
Terus kalau tidak salah bentuk dikelompokkan berdasarkan sifat dan bentuknya ya. Oke, silakan lagi.
Oke, anak-anak sudah mendapatkan peralatannya semua ya. Oke. Jadi di sini jadwalnya adalah untuk pembuatan proyek ya. Dari jam 8 sampai 8.05 kalian mempersiapkan bahan-bahan ya. Kemudian dari jam 8:05 sampai jam 8:35 kalian mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Ya, kemudian jam 8:35 sampai jam 9:05 kalian mempresentasikan hasil proyek kalian di depan. Ya. Kemudian jam 9:05 sampai jam 10 kalian mengumpulkan proyek yang sudah kalian buat. Oke, silakan dimulai ya. Judul ini sumber sejarah. Jam 9 kita mulai presentasi ya.
Kamera lu dengan videoin. Orang gua nggak pernah kan? Orang gua nggak pernah diputus dari awal. Jangan lo aja yang sekali. Ini remet deh.
Oke, sudah selesai hasil kerja proyeknya ya. Oke, jadi sekarang tahap kalian untuk menyampaikan hasil proyek kalian di depan supaya nanti teman-teman yang lain bisa memberikan masukan apabila ada yang kurang. Oke, Bapak tawarkan kelompok mana dulu yang mau maju? Bapak berapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ini saya akan mempresentasikan yaitu sumber sejarah. Sebelum saya mempresentasikan sumber sejarah, perkenalkan dulu kelompok anggota kelompok kami. Nama saya Hendra Prasetyawan. Saya Muhammad Arafi. Saya Meka. Saya Baharani.
Jadi ada beberapa tokoh figur sejarah. Yang pertama ada benda yang akan dibacakan oleh Maharani. Ini ada beberapa contoh sumber sejarah bersifat berbentuk benda. Ini ada beberapa contoh sumber sejarah berbentuk benda. Bersifat primer. Dan di sini ada contoh visual yang akan ditentukan dengan terapi. Di sini ada benda sejarah bersifat primer dan juga berbentuk visual karena diambil langsung dengan pembicaranya. Dan di sini juga ada sumber lisan yang akan ditentukan oleh kita. Jadi ini ada fotonya diambil Dan di sini terakhir ada tertulis yang akan ditentukan oleh saudara. Jadi sini ada yang algoritma ada tulis dari saudara langsung. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan karena kita juga terbatas waktu. Mohon maaf ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Kelompok 4 sudah bagus ya. Oke, berikutnya kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil proyeknya? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1 waktunya 3 menit, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelumnya perkenalkan nama saya Yanun Ahmad Karim. Saya pada dulu. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita kami bakal membahas tentang sumber sejarah. Terus yang pertama ini ada berdasarkan sifat. Nah, kalau berdasarkan sifat itu ada yang primer. Nah, contohnya ini kayak ini tulisan. Itu dalam tulisan. Terus kalau ini misalkan ada kayak tadi gitu. Nah, kemudian ada sumber sekunder. Nah, buat sumber sekunder ini ada buku sama yang buku. Nah, buat yang ini dia sekunder. Ya. Nah, kemudian ada juga bentuk sifat jenis sumber sejarah yang kedua itu bentuk. Nah, ini pertama ada yang lisan, ini kayak wawancara gitu. Kemudian ada yang benda, ini kayak ada peninggalan gitu. Nah, kemudian ada yang satu lagi tertulis. Nah, contohnya ini kayak tadi dibahas itu prasasti yang Nah, kemudian ini ada kayak Digmet Presiden itu termasuk tertulis juga. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya kelompok berapa?
Saya Ricci. Nama saya Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan yang kita buat tadi, yaitu main mapping tentang sejarah. Yang pertama di sini adalah sebuah sejarah sejarah itu ada bentuk yaitu lisan dan sifat primer. Nah, di sini contoh itu ada wawancara. Selanjutnya ada yang tertulis sifatnya primer. Contohnya ini ada dekret presiden. Terus selanjutnya di sini juga ada definisi negara yang bentuknya benda dan sifatnya primer. Contohnya di sini ada prasasti sama tadi. Dan yang pasti itu ada bentuk visual, sifat itu primer. Terus yang penting itu ada bentuknya tulis, sifat itu benda, dan pada buku ada bentuk dan Ada tanggapan dari yang lain? Ada. Ini keren. Nah, di sini juga dari kita bertema pohon yaitu berhubungan dengan sejarah. Sejarah itu dalam bahasa Arab itu dibahaskan dengan sejarah itu atau pohon yang maknanya itu bercabang atau berkaitan dari masalah sejarah itu. Dan dari kami, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, berikutnya kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Di laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dapi atau lucu ya. Yang akan dibacakan oleh saya. Ini ada sumber ini adalah merupakan sumber primer yang berdasarkan atau yang berbentuk visual. Ini atau visual yang ditemukan oleh tangannya. Nah, yang ketiga akan dibacakan oleh Tiwi. ini ada dokumen termasuk sumber primer dan berdasarkan bentuk itu tertulis. Yang ini merupakan sumber primer yang berdasarkan yang berdasarkan yaitu protokol. Terakhir akan diberikan benda seperti kandidasi atau benda dari masalah awal. Ini adalah sumber primer yang berdasarkan sumber benda. Oke, sekian dari bapak saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir berarti. Orangnya keras ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Sani Budiarti. Saya sama Amalia. Saya Iya. Sini kita belajar tentang sumber sejarah. Yang pertama itu ada dalam bentuk
Dan yang ketiga ada sumber sejarah yang berbentuk tertulis, seperti ada peninggalan berbentuk primer. Yang keempat ada sumber sejarah, berbentuk tulisan, berbentuk cerita. Ya, ini tuh kayak wawancara gitu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada semua presentasi berarti ya. Oke, semuanya bagus-bagus. Mari kita kompak kita semuanya. Oke, anak-anak. Oke, berarti sudah semua presentasi ya. Oke, nanti apa namanya hasil proyeknya dikumpulkan di meja bapak ya. Oke, sekarang bisa kalian lihat di depan ya. Ini kita jenis sumber sejarah. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada seperti ini. Oke. Ada sumber berdasarkan sifat yang tadi ya, sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Kemudian berdasarkan bentuknya ada sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Nah, apa sih sumber primer di sini? Yaitu data yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi ketika peristiwa sejarah. Ya. Kemudian contohnya di sini ada prasasti, candi, fosil, dan sebagainya. Nah, kemudian sumber sekunder yaitu data pendukung yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang mendengar atau mendapat informasi tentang suatu peristiwa dari pelaku atau saksi. Ya. Nah, di sini contohnya ada biografi, artikel, berita, dan sebagainya. Nah, kemudian ada sumber tersier. Perhatikan. Sumber tersier ya. Di sini sumber tersier adalah berarti karya rangkuman berbagai sumber sekunder seperti ensiklopedia, ya, buku pelajaran dan lain-lain. Ya, contohnya seperti ini buku pemutaran dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke sumber benda ya. Di sini ada ini peninggalan zaman prasara ya. Ada benda yang digunakan. Nah, terus selain itu juga ada bangunan yang dibangun pada zaman dulu, bentuknya benda. Ya, ada prasasti, ya prasasti ada candi ya, keraton. Nah, ini benda-benda baju salah satunya ya yang digunakan pada pahlawan revolusi dulu ya. Nah, kemudian peralatan dari batu zaman prasara ini juga termasuk sebagai jenis benda. Nah, kemudian ini ada visual, ya, berupa foto-foto pada zaman dulu. Kemudian sumber tertulis ada apa namanya, koran. Ya. Prasasti itu termasuk sumber tertulis. Ya. Nah, sumber lisan itu adalah hasil kita mengkaji atau wawancara terhadap saksi atau pelaku sejarah. Nah, ini gambar contohnya wawancara terhadap veteran atau pejuang zaman dulu. Nah, kemudian juga ya. Nah, itulah jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Oke, sampai sini Bapak mau bertanya apakah sudah paham semuanya? Adakah kendala-kendala yang kalian alami? Jadi alhamdulillah semuanya paham ya. Oke. Kalau
gunanya apa sih kita mempelajari ini? Ya, mempelajari apa namanya jenis-jenis sumber sejarah. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Atar, oke silakan. Atar simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang jenis sumber sejarah sama sifat-sifat sebelumnya. Buat yang sifat itu tadi ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Terus kalau buat secara bentuk itu ada sumber lisan, terus juga sumber benda. Kayak tadi yang udah dijelasin ada prasasti Siarutan, itu termasuk sumber benda, ada juga sumber tertulis. Kita juga tadi udah ngerjain LKPD, yang mana kita bisa nambah wawasan kita kayak kita tidak tahu mengenai bendernya. Terus juga fungsi dari sumber sejarah itu sebagai bukti. Jadi kalau ada suatu hal yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, jadi kita bisa teliti mulai cari dari sumber sejarah itu. Gitu. Jadi biar semuanya jadi bangsa gitu. Kita tahu apa-apanya. Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk ya, betul. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa manfaat dari kita belajar sumber-sumber sejarah artinya diantaranya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak termakan berita hoax. Artinya kalau kita mendapatkan berita, tentu kita harus mengcek dulu sumbernya dari mana, akurat atau tidak, ya. Kemudian jelas atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran sumber-sumber sejarah. Oke, sampai sini sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham. Oke, kalau paham untuk sebagai evaluasi, silakan kalian buka aplikasi di kalian tentang scan barcode, ya. Silakan buka aplikasi scan barcode-nya. Ya. Ini ada evaluasi, ya. Evaluasi, silakan di scan barcode-nya kalian kerjakan. Ya, silakan scan. Ya, silakan dikerjakan yang sudah dibantu. Oke, sudah selesai semua ya evaluasinya ya. Nanti tinggal Bapak cek lagi ya. Sudah selesai kan ya? Sudah dikirim jawabannya? Nah, oke, sip. Oke, setelah ini nanti kalian kumpulkan
proyeknya ya, dan LKPD yang sudah kalian isi. Setelah itu kita tutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Oke ya. Silakan atas tuan kelas untuk ditutup berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, semuanya fokus dulu, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, tapi kan kita berdoa dulu. Berdoa supaya saya dan teman-teman sedih. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.